mempertimbangkan karena eh, dia mungkin di pemerintahan sebelum-sebelumnya tidak pernah tersentuh. Ini kok mereka tidak ada perhatian sama sekali nih buat anak-anak kreator, anak muda, atau memang dia nggak tahu dengan dunia ini. Ya. Mungkin mereka ketemu dengan kesuksesannya di tempat-tempat lain. Tetapi kalau ketika dipanggil oleh ke daerahnya, saya yakin mereka akan menoleh kembali walaupun jaraknya atau seperti apa. Mereka akan ikut berkontribusi ketika ada yang memanggil, ada yang membutuhkan untuk suatu perubahan di kota tanah kelahirannya. Mungkin saya. Iya, tapi gini Mas, kendalanya kan memang dari dulu banyak yang menjanjikan, wah ya nanti anak muda kita fasilitasi. Ya. Nanti anak muda kita kasih tempat. Kalau enggak janji enggak menang Nah, soalnya. tapi kenyataannya ketika jadi profesi yang seperti ini nih, yang sering dilupain. Bahkan Mas Giring aja nih berani, ya saya berhenti ngeband, saya jadi anak orang politik aja biar suara saya dan teman-teman saya bisa kewakilkan. Ya kan Mas? Akhirnya milih berpolitik kan. Biar anak-anak band ini juga orang-orang parlemen di dalam ini tahu nih rasanya. Oh, anak band ini butuhnya ini loh. Lah sedangkan kalau udah nyaman di luar terus kita dijanjiin terus. Di luar negeri apa gimana, Bang? Di luar negeri. Banyak di luar negeri. Kalau di Gresik mungkin akhirnya dari Gresik berkarya, karyanya dihargain tapi akhirnya ya udahlah pindah KTP aja lah Ke Jakarta. ke Jakarta ya kan. Nah, buat ngajak teman-teman yang seperti itu kembali lagi dari Mas Giring. Kalau gue yakinnya gini sih, Bro. Di era digital ini udah nggak ada barrier ya, tidak ada lintas negara, lintas daerah dan yang lainnya gitu. Bahwa kita sebagai content creator itu karyanya bisa dinikmati di mana-mana. Contohnya deh, ingat gak waktu kemarin lagunya Teh Meli yang Bagaikan Langit tiba-tiba viral kan yang buat di TikTok kan. Terus ada sampai artis-artis sampai Jennifer Lopez juga mainin lagunya itu gitu kan. Terus habis itu kita ngomongin tentang kalau artis Indonesia atau content creator Indonesia yang berhasil keluar seperti Rich Brian, Nicky, ya kan. Dimana sekarang mereka di LA tapi mereka tetap ngomong pakai bahasa Indonesia, joke-joke tetap bahasa Indonesia, ya kan. Dan content creator kita Instagram influencer kita juga diakui di mana-mana gitu. Menurut saya pribadi malah menurut aku kalau misalnya ada content creator yang dari Gresik gitu ya, bro ya, itu yang paling penting adalah bagaimana mereka ya kalau misalnya mereka yang sudah keluar nanti kita jangan ngomongin itu dulu, tapi yang di dalam dulu yakinin mereka bahwa lo itu punya potensi dan lo nggak usah kemana-mana. Sekarang aja sekolah aja pakai Zoom. Iya benar. Iya kan? Webinar kita bisa ngikutin webinar di Amerika pakai Zoom. Udah nggak ada boundary, sudah tidak ada batasan nih, iya kan? Udah nggak ada batasan. Jadi tapi walaupun sudah tidak ada batasan, tapi kita harus punya sesuatu yang unik dari diri kita. Harus ada yang beda. Bagaimana yang Gresik banget? Identitas. Nih gua Gresik banget nih. Nah itu tugasnya kita tuh anak muda tentuin. Gua Gresik banget. Gua Surabaya banget. Gua Samarinda banget, gua Jepara banget. Karena udah nggak ada boundaries lagi kan bang, udah benar-benar. Nah untuk yang di luar negeri, menurut gue ya, misal mereka sudah keluar negeri, ya kita nggak bisa nyalain juga. Memang gimana ya negara ini memang sedang dalam proses perbaikan setiap harinya. Dan ketika mereka mendapatkan animator-animator Indonesia lebih dihargai, bikin Iron Man, bikin Avengers di sana, ya memang faktanya mungkin ya di sini ya belum ada platform yang seperti itu. But it doesn't mean gak akan sampai ke titik itu kan. Tidak akan mungkin besar akan ke titik itu juga gitu. Bahwa akhirnya mereka lihat, oh ternyata gua gaji sama. Workload sama. Bedanya adalah di Indonesia ada nasi, ada ayam goreng, ada sambelnya lebih enak. Ya, gua ke Indonesia aja lah. Iya kan? Karena ujung-ujungnya orang Indonesia mah kangen sama sambel, mie instan. Iya nggak, teh botol, iya kan, kopi Indonesia, iya kan. Tiba-tiba kalau akhirnya mereka pikir, oh ternyata gue bisa dapat kerja juga kok, kerja sama, tapi gue tetap bisa karena nggak ada boundaries. Ya akhirnya mereka balik lagi ke Indonesia. Tapi kalau kita mengerucut ke kabupaten mas ya, akhirnya kayak butuh kerja keras buat kreator-kreator kabupaten buat akhirnya. Gue kurang setuju gitu sih. Gini, akhirnya kebanyakan orang kreator-kreator yang di Second City nih
kabupaten. Karena ini mindsetnya pekerjaan seperti ini nih, itu bukan pekerjaan. Kalau mau bekerja ya berangkat pagi, pakai seragam, bekerja, dan akhirnya membunuh mimpinya. Mas Yani tadi karena ini akhirnya ya udahlah bunuh mimpi. Nah, kalau mungkin kita bilangnya nasional, akhirnya mungkin dia masih bisa diperdayain kan, dia masih bisa. Tapi kalau tingkat kabupaten ini yang ya udahlah, akhirnya kalau nggak dapat tempat di sini nggak dihargain, cari di luar juga persaingannya cukup keras, akhirnya ya udahlah ganti profesi aja lah, ganti hobi. Kayaknya passionku bukan ini deh. Tapi udah 10 tahun. Nah, buat hal-hal yang kayak gitu, fasilitas apa sih sebenarnya yang bisa buat mendorong lagi, meyakinkan mereka kalau ini tuh pekerjaan loh, hobimu ini yang kamu lakuin ini pekerjaan. Kayak menurut gue sih mindset tuh harus dirubah sih bos. Apalagi sekarang sejak pandemi COVID-19 tuh udah nggak ada batasan lagi bang. Udah nggak ada batasan lagi kan. Mindsetnya tuh harus dirubah, bagaimana konten kreator lokal itu ya harus menciptakan warnanya sendiri, dan jangan nggak pede dengan karyanya gitu. Bikinlah komunitasnya sendiri, bikin skenanya sendiri, bikin warnanya sendiri. Contoh yang paling simpel adalah semua orang bertanya-tanya nih, Gus, musik Indonesia mana sih kok udah nggak kedengeran lagi ya gitu. Semua nanya kayak gitu. Karena zaman dulu ada Dahsyat, ya, benar. ada Inbox, ada konser, dikit-dikit konser di TV, yalah, Ungu, Niji, semuanya, Peter Pan, semua konser gitu. Tapi menurut saya loh, nggak ada yang salah kok dengan musik Indonesia zaman sekarang. Buktinya ada band namanya Burger Kill yang tetap kuat di skenanya. Iya. Buktinya ada band-band yang dari seluruh daerah yang kuat dengan bentuk warnanya, dan akhirnya tetap ada fansnya juga dan diakui juga sama di seluruh Indonesia juga. Kalau menurut aku yang paling penting adalah bikin dulu skenanya bos, Bikin ruang, bikin scene aja dulu. Ya Gresik music scene, Gresik movie scene, ya. Gresik theater scene. Nah itu kita titip ke bos kita nih. Ini bos, Kita titip ke bro kita nih. Bos, masalahnya bos, Itu. udah berapa tahun nih nggak ada nih fasilitas sekarang kita nih. Mau bikin konser nih susah. Susah. Mau bikin skenanya jadi, udah jadi skenanya. Mau bikin anak teater mungkin jadi skenanya gede, jadi tempatnya tapi buat dipamerin di Gresik. Setuju ya, mas ya? tugas pemerintah. Setuju ya. mas ya? Jadi yang pertama tadi ya merubah mindset. Kita tidak boleh terlalu tidak pede dengan hasil karyanya. Tugas pemerintah, mudah-mudahan ke depan pemerintahan yang bisa hadir di anak-anak muda juga, ada perhatian terhadap anak muda. Ya. Karena itu tugas pemerintah juga bisa memberikan perhatian ke anak-anak muda. Kita dukung anak-anak muda yang memang hari ini yang berprofesi platform-platform seperti itu. Ya intinya ya pemerintah yang hari ini harus melek bahwasanya ada anak-anak muda yang punya ruang di situ. Iya, benar. Mungkin di zaman sekarang peran pemerintah yang tadinya hanya regulator, ya, buat anak muda tuh harus ada tambahan satu lagi, ya fasilitator. Nggak ada cara lain bos menurut gua. Soalnya kendalanya di Gresik itu ya itu, kita anak-anak muda nih skenanya jadi, ya kan, karyanya ada, cuma nggak ada tempat buat ini loh karyaku, nunjukin karyaku ini loh. Nah, mungkin nanti saya titipin ke siap bos ya. Oke, pertanyaan terakhir. Sabar mas ya, jangan gini-gini terus mas ya, sabar. Pertanyaan terakhir. Tuh sebelum pertanyaan gue ambil ciki dulu. Iya. Pertanyaan terakhir. Aduh, gue pengen makan ciki. Ini tuh pertanyaan terakhir ini tuh yang sampai sekarang anak-anak muda sering mempertanyakan. Tuh, Gus mau kita lah saya ambil. Apa? Ini gimana sih caranya berpolitik di tengah pandemik? Masa kampanyenya gimana, sedangkan physical distancing. Nah Gus, bagaimana Gus caranya Gus meyakinkan orang-orang berkampanye nih tapi tetap physical distancing? kurang berapa hari lagi nih coblosannya? 23 harian lah. Iya. 22 ya. 22 hari ini. Mudah-mudahan 9 Desember pilkada itu lancar dan juga tidak menjadi klaster baru tentunya.
Klaster baru penyebaran COVID-19. Kami juga kemarin tuh sempat ngobrol panjang dengan teman-teman tim. Ini berkumpul juga. Kita tidak membantu pemerintah terkait penyebaran COVID. Ya akhirnya kita turun ke masyarakat. Kita turun ke masyarakat dari pintu ke pintu. Kita ingin mendengar langsung apa yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Gresik, dan juga kita langsung melihat kondisi masyarakat di bawah. Ketika kita turun ke bawah, silaturahim ke bawah, dari pintu ke pintu kita datangi, kita lihat langsung, kita pingin bangun bahwasanya jarak pemerintah ke depan itu tidak ada jarak yang panjang lagi antara masyarakat dengan pemerintahan ke depan. Meskipun dalam keadaan physical distancing ya, Siap. pemerintah dan masyarakat itu tetap dekat. Nah, kalau Mas Giring nanti jadi nih, ya Presiden. jadi Amin. presiden. Ya, Amin. minta tolong video kerokannya jangan dihapus ya. Video kerokannya jangan dihapus ya. Nanti Mas Giring jadi satu-satunya presiden di dunia yang kerokan. Ada videonya lagi. Duta Kerokan Internasional. DKI, Duta Kerokan Internasional, Jo. Nah, yaudah. Karena kita udah di gini-gini, kayaknya habis ini ada kegiatan lagi. Kasih satu pesan dan kesan buat milenial dari Gus Yani dulu. Ya, tentunya buat anak-anak muda di Kabupaten Gresik, kita bersama-sama jemput perubahan. Mudah-mudahan perubahan ini bisa menjadi solusi buat masyarakat Kabupaten Gresik. Amin. Salam dua jari. Salam dua jari. Mas Giring. Kalau gue maunya gini aja, santai aja, Bos. Jadi 9 Desember 2020. Iya. 9 2020. Bisa jadi dubbing nih. Anak muda cukup bangun pagi dan meluangkan 1 jam aja untuk datang ke TPS, memakai masker, menjadi pemilih yang pinter, dan coblos calon yang benar. Calonnya benar. Tapi aku minta tolong nih sama anak muda, jangan golput. Jangan golput. Satu, jangan golput. Kedua adalah minta tolong juga nih di tanggal 8 Desember ya gue, di 8 Desember ya, sehari sebelumnya. Yang biasanya nonton drakor sampai malam, jangan nonton drakor dulu. Yang biasanya ngereng Mobile Legends sama PUBG M, tahan dulu. Iya enggak? Yang biasa ngepoin mantan di Instagram sampai gini tawarnya di atas muka. Jangan ngepoin Instagram dulu. Yang biasa TikTokan, jangan TikTokan dulu. Karena di tanggal 9 Desember 1 jam itu menentukan 5 tahun hidupnya Bro dan Sis. Terima kasih. Giring 2020. Terima kasih. Ya udah. Kalau gitu terima kasih banyak. Semoga kita bisa diberi kesehatan, terus masih diberi umur yang panjang. Amin. Jadi kita masih bisa ketemu, ngobrol-ngobrol lagi, dan saya menitipkan suara anak muda ke Anda-anda. Nah, Yang terdekat, Bos. yang terdekat, Gus. Gus, itu Titip Gus. ya. Titip Gus, perubahan Siap, Gus, amin, bukan amin, remedi amin. Gus. Kalau remedi, aduh, jelek berarti Gus. Ini aku agak nggak ngerti joke yang ini nih. Gimana? Nah, jadi kalau perubahan itu berarti pimpinan yang baru. Itu gue ngerti remedi. Remedi Iya. apa itu remedi? Kalau remedi itu biasanya mengulangi kesalahan yang lama dibenerin. Oke. Ya udah. Ujian, Berarti ujian remedi. ya ujian remedi. Oh, bahasa apa tuh? Ujian remedi kalau salah kan Diulang lagi. ujian, kalau salah kan remedi. Oh, remedi. Oh, ya. Foto bareng yuk. Foto bareng yuk. Siap.